Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, di bagian kita kali ini, kita melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke studio berkaitan dengan masalah-masalah waris. Ya, tentu pemirsa sekalian, masalah waris ini masalah yang antara panas dengan dingin. Kalau kita menyelesaikan masalah ini sesuai dengan syariah, Quran, hadis, maka akan menjadi dingin, penuh keberkahan, kebaikan, dan pahala dari Allah. Tapi kalau kita tidak menyelesaikannya sesuai dengan syariat, Quran, hadis, maka ini akan menjadi bola yang panas. Kenapa? Karena ini harta. Ibarat orang mengatakan, orang gila pun kenal sama duit. Ya. Di jalanan mereka gara-gara uang 5.000, 10.000, mereka bisa berantem, bahkan sampai mengarah kepada bunuh-bunuhan. Bagaimana jika harta ini banyak? Bisa jadi keluarga pun tak kenal, orang tua pun tak kenal. Kenapa? Karena harta. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kalian, keluarga kalian, ini akan menjadi cobaan buat kalian semuanya. Makanya kita harus kembali kepada petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan keberkahan pada semua apa yang kita perbuat. Mari kita lihat pertanyaan-pertanyaan lain yang masuk ke studio. Silakan bagian admin untuk membacakan pertanyaannya. Dari Wati di Ngawi. Orang tua saya non-muslim. Alhamdulillah saya dan sebagian saudara saya sudah masuk Islam. Ketika orang tua meninggal, keluarga saya yang non-muslim membagikan waris kepada saya. Bolehkah saya terima? Ya, terima kasih kepada penanya atas kasus yang disampaikan kepada kita. Pemirsa sekalian, ini kasus yang lumayan banyak masuk ke kita, di mana terjadi perbedaan agama. Jadi umpama saya gambarkan orang tua, ini ortu non-muslim. Ortu non-muslim. Dia punya anaknya, jadi dia anaknya muslim. Jadi anaknya, jadi anaknya muslim. Ya, anaknya muslim. Apa yang terjadi? Ini seperti prinsip yang lalu yang kita jelaskan ya. Jadi orang tua, prinsip yang lalu yang kita jelaskan bahwa jika terjadi perbedaan agama, ya, perbedaan agama antar ahli waris, seperti kasus yang sampai ke kita ini, orang tuanya non-muslim, orang tuanya Kristen, anaknya muslim. Lalu orang tuanya wafat. Orang tuanya yang Kristen ini wafat, apakah anak-anaknya yang muslim ini dapat warisan? Tentu jawabannya tidak. Ya, la yarisul muslimu al-kafir walal kafiru al-muslim. Orang Islam tidak mewariskan hartanya kepada orang kafir. Begitu juga orang kafir tidak mewariskan hartanya kepada orang Islam. Ini yang menjadi pembahasan kita yang lalu, ada mawani' al-irth. Jadi penghalang-penghalang warisan yang menjadikan dua ahli waris ini
tidak bisa saling mewarisi. Ada penghalangnya. Apa itu? Perbedaan agama. Jadi dalam kasus Anda, saudari Ibu Wati, Anda tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua Anda yang non-muslim. Kalau mereka membagi warisannya, ya Anda tidak berhak untuk mendapatkan warisan itu, ya, karena terjadi perbedaan agama. Ya. Wallahu a'lam. Ini jawabannya. Silakan untuk pertanyaan yang kedua. Ibu kami sudah meninggal. Kemudian ayah kami meninggal juga. Ya. Dan kami memiliki 5 saudara. Pertama, 1 perempuan yang tertua. Kedua, laki-laki saya sendiri. Ketiga, laki-laki. Keempat, laki-laki. 5 perempuan. Nah, yang saya pertanyakan, apakah semua dapat warisannya Pak Ustadz? Dan bagaimana cara membagikan warisannya? Ya, terima kasih pertanyaannya. Barakallahu fikum. Ini kasus yang banyak terjadi. Ini rata-rata terjadi seperti ini. Seseorang wafat, dia memiliki ahli waris yang terdiri dari anak laki dan anak perempuan. Ya. Anak laki dan anak perempuan. Tadi disebutkan 5. Ya. Anak laki dan anak perempuan. Apakah semuanya dapat ahli waris? Ya pastilah. Mereka dapat warisan. Kenapa? Ya karena mereka anaknya. Ya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Jadi Allah memerintahkan kepada kita bahwa anak-anak itu semua dapat warisan. Ya. Kalau anak laki-laki dapat 2 bagian, sedangkan perempuan 1 bagian. Ya. Anak laki-laki dapat 2 bagian, perempuan 1 bagian. Yang dimaksud dengan 2 bagian ini apa? Umpama, saya contohkan dengan nominal. Umpama, laki-laki dapat 100 juta, perempuan dapat 50 juta. Ini ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib untuk kita ikuti. Ya, wajib kita ikuti. Jadi laki dapat 2 bagian. Jadi kalau ada laki-laki 4 umpama dari 5 bersaudara, lakinya 4, perempuan 1 umpama. Ya, berarti lakinya di situ masing-masing 2 bagian, berarti ada 8 bagian. Perempuan 1 berarti 9. Hartanya tinggal dibagi 9, laki-laki dikasih 2 bagian masing-masing, yang perempuan mendapatkan 1 bagian. Begitulah seterusnya kalau memiliki anak laki dan anak perempuan. Ya, anak lakinya 2 bagian, anak perempuannya 1 bagian. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, silakan. Dari Junaidi Manokwari. Ibu saya menikah 2 kali. Dari suami pertamanya, ibu saya memiliki 6 anak. Dengan ayah saya, hanya saya seorang. Setelah menikah dengan ayah saya dan mulai agak mapan di Papua, ibu mengajak semua kakak saya dari Pulau Jawa untuk hidup di Papua. Orang tua membeli rumah dengan pekarangan ukuran 20 kali 20 meter persegi. Saat ini ayah saya sudah meninggal dan kakak-kakak saya mulai ikut membangun di halaman dan di samping rumah. Kira-kira bagaimana dengan hukum waris tanah tersebut, ya Ustadz? Iya, terima kasih buat penanya yang di Manokwari, Papua, ya, Masya Allah, Barakallahu Fik. Di pertanyaan itu dijelaskan bahwa ibunya menikah 2 kali. Dengan suami pertama memiliki 6 anak. Dengan suami kedua, ini suami pertama, suami kedua memiliki 1 anak. Kemudian cerita masalah aset, ini kurang begitu prinsip dalam pembagian bagi saya. Ya, kemudian dengan ayahnya dia ini. Lalu si penanya bercerita bahwa ayahnya dia wafat. Nah, ayah yang dia maksud ini adalah berarti
suami yang kedua dari ibu ini. Dia ngomong si ayah saya. Ya, nih. Berarti suami yang kedua dari ibu ini. Lalu ayahnya ini wafat. Nah, yang jadi pertanyaan ini kabur, tidak jelas adalah ini yang mau dihitung warisannya siapa? Apakah yang mau dihitung di sini adalah warisannya ibu ini? Atau yang mau dihitung warisannya si ayah? Enggak jelas. Ya, tidak jelas pertanyaannya. Mau dihitung warisan siapa? Oke, saya bikin kemungkinan. Saya kasih warna kuning jika yang wafat ibu. Mohon maaf. Saya kasih warna kuning jika yang wafat ibu. Nih. Ya. Oke. Jika yang wafat si ibu, ya, si ibu ini, berarti ahli warisnya siapa? Ahli warisnya 7 anak ini semua. Berarti jika yang wafat si ibu, maka ahli warisnya adalah 7 anak ini semuanya. Ya, 7 anak ini. Anak dari suami yang pertama 6, anak dari suami yang kedua 1. Berarti ahli warisnya 7-7-nya ini. 7 ini semuanya. Ya, 7-7-nya. Dengan pembagian seperti prinsip syariat. Laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Oke. Jika yang wafat itu si ayah, ini yang berwarna beda. Jika yang wafat si ayah, maka dari anak yang dapat warisan hanya satu anak ini saja. Dari dia, 1 anak ini saja yang dapat warisan. Loh, 6 anak tidak. Kenapa? Karena 6 anak ini bukan dari dia, dari suami yang berbeda. Ya, karena yang wafat adalah suami yang kedua, maka yang dapat warisan anaknya dia, yaitu 1 anak laki-laki ini saja. Jadi anak laki-laki ini aja yang dapat warisan, yang 6 tidak. Jika yang wafat itu adalah si ayah. Ya, jika yang mau dihitung warisannya adalah warisan si ayah. Jadi saya ulangi, jika yang mau dihitung warisan si ibu, maka yang dapat adalah 7 anak. Jika yang wafat, yang mau dihitung warisan si ayah, maka yang dapat 1 anak ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Dari Husin Asri, 4 Lawang. Bagaimana kebenaran tentang harta gonogini atau hasil sepencaharian bersama harus dibagi 2 terlebih dahulu antara suami dan istri. Dalam kurung setelah dipisahkan harta bawah. Ya, terima kasih penanya dari Lawang tadi. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah, masalah gonogini ini cukup marak, ya. Jadi buah bibir lah di tengah masyarakat. Tentu muaranya kita tak pungkiri adalah undang-undang kompilasi hukum waris, ya. Jadi ini muaranya adalah kompilasi hukum waris, ya, yang di undang-undang negara. Ya, ini muaranya kompilasi hukum waris dalam undang-undang dasar negara, ya. Ya. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah hukum waris versi syariah, ya. Versi syariah atau Quran dan hadis Nabi. Ya, di dalam versi waris syariah, ya, tidak ada yang namanya, jadi tidak ada itu semua. Tidak ada istilah gonogini, itu tidak ada. Ya, tidak ada gonogini. Gonogini menurut pahaman mereka itu kan si A, ya, si A, si B menikah. Ya, ini menikah nih 2 orang nih. Setelah menikah, maka harta dari si A
dan harta dari si B, nah, itu menjadi milik bersama. Ya, akhirnya ini jadi milik bersama. Jadi ketika mereka wafat salah satunya, maka dibagi 50-50. Ya, kecuali harta bawaan masing-masing, ya, sebelum menikah punya harta bawaan masing-masing. Nah, di dalam syariat Islam ini semua tidak ada. Ya, tidak ada istilah harta gonogini dalam syariat Islam. Yang ada adalah dalam Islam apa? Si A ini punya harta. Jadi harta ini milik siapa? Ya, milik si A ini. Ya, milik si A. Baik dia peroleh harta ini sebelum atau sesudah. Sesudah apa? Nikah. Nah, ketika si A ini wafat, ketika dia wafat, maka harta ini akan menjadi milik siapa? Ahli waris. Jadi milik ahli waris. Siapa ahli warisnya? Tentu suami atau istri. Ya. Nah, ini konsep dalam Islam. Atau kasus yang kedua, ini yang banyak terjadi di masyarakat. Si A, si B, masing-masing punya penghasilan. Ini punya penghasilan dan ini punya penghasilan. Penghasilan si A, si B ditaruh dalam satu tempat, satu rekening. Biasanya gitu kan orang kita. Si A sama si B punya penghasilan. Digabung jadi satu, dicampur sama mereka jadi satu. Atau mereka bangun rumah, umpamanya. Ya, mereka bangun rumah. Bangun rumah dari mana? Bangun rumah dari uang si A dan uang si B, uang suami dan uang istri, dicampur jadi satu dalam pembangunan rumah ini. Ini yang terjadi di masyarakat kita, nyampur-nyampur uangnya. Lalu si suami wafat, mama yang wafat duluan si suami ini, wafat si suami. Maka apa solusinya? Apakah harus menggunakan konsep gonogini tadi? Dalam syariat Islam tidak. Jadi dalam syariat Islam harus dipisah. Dipisah. Maksudnya apa? Mana harta suami, mana harta istri, mana harta istri. Ya. Jadi kalau pertanyaan kita repot dong. Ya repot, ini karena kita salah dalam pengelolaan rumah tangga, harta rumah tangga. Jadi salah dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Ya, kita aduk-aduk. Ya. Salahnya di mana? Ini dicampur aduk ini. Ya, dicampur. Bangun rumah, pakai uang bareng. Ya sah-sah aja. Cuman harus jelas. Ya, harus jelasnya apa? Milik suami berapa persen, milik istri berapa persen uang yang mereka keluarkan. Ya. Oh, si suami mengeluarkan 60%, si istri ngeluarin 40%. Jadi ketika si suami wafat, maka yang jadi harta warisan adalah 60%. Ini yang warisan. Sedangkan yang 40% ini adalah milik si istri. Jadi yang dibagi jadi harta warisan cuma sekian. Jadi ini solusinya yang harus dilakukan ketika terjadi harta yang bercampur baur ini. Ya, jadi kesimpulannya di dalam Islam tidak ada yang namanya gonogini. Ya, tidak kenal. Islam tidak kenal gonogini. Ini syariat Allah. Ya, syariat. Ya. Yang ada dalam Islam, yang punya harta itu siapa? Dialah pemiliknya. Dia yang mengeluarkan keringat, dia yang mengeluarkan jerih payah, itu milik dia. Ketika yang bersangkutan wafat, maka dibagi kepada ahli warisnya semua. Jangan gonogini kan tidak. Dia menikah, lalu dia dapat harta setelah dia menikah. Lalu si suami wafat, maka harta dibagi dulu 50% untuk istrinya. Sisanya itu warisan dan istrinya dapat lagi. Ini dalam Islam tidak mengenal. Kenapa? Ada kezaliman di sini unsur.
Kenapa? Mengklaim harta yang bukan milik dia menjadi milik dia. Pengambil alihan harta yang bukan milik dia menjadi milik dia. Ini zulm namanya dalam pandangan syariat Islam. Nah, jadi Islam tidak mengenal itu. Si A wafat, hartanya diperoleh dari mana saja, yang penting dari jalur halal, kapan saja dia dapat, dari sumber mana saja dia peroleh, yang penting ini harta milik dia wafat, maka dibagi kepada ahli waris. Istri dapat bagian yang sudah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tidak ada 50% dulu, tapi sesuai dengan syariat yang ditentukan dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Kita lihat pertanyaan yang berikutnya. Dari Abdul Ghani di Bima. Pertanyaannya, satu keluarga bersaudara 3 orang. 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Ketiga-tiganya semua sudah meninggal, tinggal cucu-cucunya. Yang punya waris adalah seorang laki-laki, punya anak laki-laki dan cucu laki. Semua sudah meninggal dan tidak ada keturunan sampai sekarang. Laki-laki yang 1 dari 3 bersaudara punya anak 4 dan 2 orang laki-laki, 2 orang wanita. 4 orang ini punya anak keturunan kami semua adalah cucu-cucu mereka. Anak laki-laki 2 orang tadi punya anak. Masing-masing 11, 4 perempuan dan 7 laki-laki. Sedangkan laki-laki yang satunya punya anak 1 laki-laki dan 5 wanita. 2 orang wanita tersebut, 1 punya 3 anak laki-laki dan 1 orang wanita. Siapa sajakah yang berhak mendapatkan warisan dari keluarga laki-laki yang tidak ada lagi keturunan tersebut? Bagaimana pembagiannya, Ustadz? Ya, ini permasalahan tidak rumit sebetulnya. Ya, terima kasih atas penanya dari Bima. Ya, Masya Allah, Barakallahu Fik. Luar biasa ini. Jadi intinya sebetulnya ada seorang laki-laki, 1 laki-laki, dia wafat. Pertanyaannya sederhana sebetulnya ya. Cuman menjelaskannya muter-muter, dia kesana kemari panjang lebar ya. Ini Masya Allah komplit ya, luar biasa. Jadi seorang laki-laki wafat, dia nggak punya keturunan, nggak punya siapa-siapa keturunannya. Cuman dia memiliki 3 saudara berarti. Dia punya 3 saudara. 2 perempuan, 1 laki. Dan 3 saudaranya ini wafat. Semuanya sudah wafat. Oke. Pertanyaannya, siapa ahli waris dia? Ya. Saya bertanya balik malah di sini. Pertanyaan balik saya, siapa yang wafat duluan? Nah, ini pertanyaan saya. Siapa yang wafat duluan? Apakah yang wafat duluan itu ini? Atau mereka ini? 3 ini? Ya. Ini yang harus dijelaskan. Ya, ini yang harus dijelaskan. Ya. Kalau ini tidak dijelaskan, Anda cerita panjang lebar masalah cucu. Ini pertanyaan yang berikutnya. Sebetulnya yang paling krusial adalah siapa yang wafat duluan. Apakah si pewaris ini, kan pewarisnya dia. Nah, pewarisnya dia. Siapa yang wafat duluan? Nah, ini yang harus dijawab lebih dulu. Ya, ini yang harus diselesaikan. Ya. Kalau ini tidak terjawab pertanyaan ini, maka saya tidak bisa menjawab kasus ini.
Jadi jawaban saya malah berbalik. Siapa yang wafat duluan, baru kasus ini akan bisa terjawab. Wallahu a'lam. Kita dengarkan pertanyaan yang selanjutnya. Dari Aswadi Nahan Raya. Apakah mendapatkan harta warisan untuk cucu laki-laki yang duluan bapaknya meninggal? Ya, pertanyaannya simple ini, singkat ini. Terima kasih dari saudara siapa tadi, Aswadi. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Pertama, sebetulnya pertanyaan cucu laki-laki, kapan cucu laki-laki ini dapat warisan? Nah, saya jelaskan, cucu laki-laki ini dari mana? Ini sebetulnya belum waktunya. Ya, nanti ada pembahasan serial khusus di mana di situ kita akan menjelaskan warisan cucu laki-laki. Ya, enggak apa-apa untuk menjawab pertanyaan. Warisan cucu. Ya, warisan dari cucu. Kapan cucu ini dapat warisan? Nah, cucu ini dapat warisan ketika cucu ini dari anak laki. Nah, inilah cucu yang dapat warisan. Loh, kalau cucu dari anak perempuan, kalau dari anak perempuan, mereka bukan ahli waris. Ya, yang jadi ahli waris adalah cucu dari anak laki-laki. Cucu siapa ini? Nah, bisa laki, bisa perempuan. Bisa cucu laki-laki, bisa cucu perempuan. Yang penting cucunya dari anak laki-laki. Oke, sekarang apa mutlak mereka dapat warisan? Tidak, ada syarat lagi. Ya, dari anak. Apa syaratnya? Dari anak laki-laki kan? Nah, anak laki-laki ini, yang ini sudah wafat, yang ini wafat. Ya. Jadi ayah si cucu ini wafat. Wafat apa? Wafat lebih dulu. Wafat lebih dulu. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Ada seorang ayah. Ya. Ayah ini punya anak laki. Terus punya anak lain sini. Ya. Anak lakinya ini wafat. Umpama wafat tahun 2015. Si ayah wafat tahun 2017. Nah, berarti si anak laki ini wafat lebih dulu. Nah, anak laki ini punya anak. Nah, namanya inilah jatuhnya cucu. Kesini kan jatuhnya cucu nih. Ya, perhatikan di gambar saya ini jatuhnya berarti apa? Cucu. Nah, ini yang disebut dengan cucu dari anak laki-laki yang sudah wafat lebih dulu. Ya. Jadi yang sudah wafat lebih dulu. Perhatikan skema gambar ini. Cucu, baik laki maupun perempuan. Dari mana? Dari anak laki-laki yang sudah wafat lebih dulu. Dari siapa? Dari ayahnya. Ini ayahnya. Ayahnya wafat 2017. Ini anak laki wafat 2015 umpama. Berarti dia kan wafat lebih dulu. Dia punya anak. Nah, anak mereka jatuhnya cucu ke sini. Jatuhnya cucu ke sini. Nah, inilah cucu dari anak laki-laki. Kemudian apa syaratnya lagi? Syarat lagi, tidak ada anak laki. Nah, maksudnya apa? Si ayah ini punya anak laki cuma satu. Sisanya anak perempuan semua. Nih, anak perempuan semua. Anak lakinya sudah wafat lebih dulu. Nah, disinilah cucu ini baru dapat warisan. Gitu. Tapi, pemirsa sekalian, kalau si ayah ini masih punya anak laki lagi di sini. Dia masih punya anak laki lain. Ini yang wafat anak laki pertama, dia masih punya anak laki-laki yang kedua. Ini hidup, laki yang ini hidup. Jadi ini hidup nih.
ini berarti ada cucu juga kan dari sini, ada cucu dari sini. Tapi si ayah masih punya anak laki-laki yang hidup. Apakah cucu ini dapat warisan? Jawabannya tidak. Dia terhalang. Kenapa? Karena si ayah masih memiliki anak laki. Jadi anak laki ini menghalangi cucu ini, sehingga cucu ini cucu yang terhalang. Ya, ini penjelasan tentang kapan cucu itu dapat warisan. Ya, wallahu a'lam. Silakan pertanyaan yang berikutnya. Dari Abdullah di Dompu. Dompu, Masya Allah. Bagaimana cara pembagian waris 9 saudara dari 3 perempuan dan 6 laki-laki yang meninggal ayahnya? Tapi 1 saudara laki-laki meninggal duluan, tapi ada kakaknya, tapi ada anaknya. Ya, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, terima kasih pertanyaan dari saudara kita yang di Dompu. Nah, ini contoh kasus dari cucu tadi yang kita jelaskan. Ya, ini kasus dari yang di Dompu, ada seorang ayah wafat. Nih ayah, nih yang wafat ayah. Ya, perhatikan ini coret-coretan saya. Si ayah wafat. Si ayah ini punya 5 anak. Sebetulnya ini jatuhnya bukan 5 saudara ini, ya. Punya 9 anak, ya, 9 anak. Oke. Rinciannya 3 anak perempuan, 6 anak laki. Nah, 1 dari mereka, 1 anak laki ini wafat. 1 anak laki wafat. Nah, si anak laki ini punya anak. Nah, berarti dia jatuhnya dengan si ayah ini apa? Cucu. Yang ditanyakan, apakah dia dapat warisan? Nah, coba sekarang pemirsa perhatikan di sini. Apakah si ayah masih memiliki anak laki-laki lagi? Jawabannya iya. Dia masih memiliki 5 anak laki. Kita ulang. Berarti anak laki yang ini wafat sebelum ayah. Ya, dia wafat sebelum ayah. Artinya duluan dia. Ya, lebih dulu. Ini dulu wafat, baru setelah itu ayahnya. Dia punya cucu. Nih cucunya. Kan gitu. Tapi si ayah ini masih punya 5 anak laki. Berarti apa? Berarti si cucu ini terhalang. Ya, dia terhalang. Jadi cucu ini tidak dapat warisan. Dia tak dapat warisan. Kenapa? Karena si ayah masih memiliki 5 anak laki. Jadi siapakah warisan ahli waris si ayah ini? Jatuhnya ahli waris si ayah adalah 3 anak perempuan, sisanya 5 anak laki. Nah, cucu tadi, cucu dari anak laki, dia terhalang. Maksudnya terhalang apa? Tidak dapat warisan. Kenapa? Karena ada anak laki yang hidup. Siapa? Ini. Jadi ini aja ahli warisnya. Ya, ini penanya dari Dompu, inilah ahli warisnya. Jadi yang ini tidak dapat warisan. Pertanyaan sebagai manusia, kasihan ini orang. Bagaimana? Ya dikasihlah uang, namanya uang kekeluargaan saja. Tapi kalau uang warisan tidak ada karena dia terhalang. Tapi dikasih dalam bentuk uang kekeluargaan. Jumlahnya ya terserah. Ya, wa idza hadara di dalam ayat Al-Qur'an lupa saya, jika salah satu dari keluarga kalian itu wafat,
Apa kata Allah? Farzuquhum minha waksuhum. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama farzuquhum minha. Jadi ketika pembagian warisan ini ada keluarga yang datang, ya kalian bagilah dia. Jadi kalian bagi ini yang nggak dapat warisan karena terhalang, dibagi. Jadi anggota warisannya, anggota ahli warisnya cuman mereka saja. Ya, sampai di sini dulu bahasan kita tentang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke studio. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan kembali, menjawab kembali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.